يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Serta salawat dan salam selalu kita curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila yaumul qiyamah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jemaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini Allah mudahkan kita bertemu di masjid ini. Masih membahas tentang al-kabair, dosa-dosa besar yang dianggap biasa. Alhamdulillah, kita sudah masuk ke dosa besar yang berikutnya. Kalau di buku saya, Thamin Ashar wa Ishrun, dosa besar aqlul harami wa tanawaluhu ala ay wajh. Mencari rizki yang haram dengan cara apapun. Ini termasuk dosa besar, yaitu menjadikan sebab rizki kita dari yang haram. Orang yang mengambil rizkinya dari yang haram, itu ada dua kemungkinan. Tapi ini pasti yang pertama adalah lemahnya iman. Bahwasannya dia lemah iman, menganggap dengan kalau mencukupkan yang halal, dia tidak akan pernah cukup. Atau dia menganggap kalau tidak mengambil yang haram, dia tidak bisa hidup. Ini kelemahan iman. Untuk hidup, untuk sehat, untuk cukup, sebenarnya bisa dengan yang halal. Bahkan kalau hanya sekedar kecukupan hidup, untuk kesehatan dan untuk kenyamanan, artinya kenyamanan di sini adalah sebagaimana Rasulullah katakan, kalian aman di pagi hari kalian. Maka sebenarnya yang halal itu banyak. Tapi terkadang yang menjebak manusia untuk melakukan yang haram adalah faktor yang kedua, itu ketamakan. Perut dia cukup dengan satu piring, tapi dia mencari makan yang haram bukan untuk makan perut dia, tapi untuk memenuhi hasratnya.
Hasrat itu nggak ada ukuran. Perut itu ada ukuran. Ketika kita memenuhi sesuatu yang tidak ada ukurannya, maka kita memenuhi sesuatu yang tidak akan pernah bisa penuh. Akan terus dia kosong. Itulah hasrat. Itulah ketamakan. Jika seseorang mengerti untuk apa dia mencari rizki dan apa tujuan dia mencari rizki, dia tidak akan pernah menjadi orang yang haus dan tidak akan pernah berhenti. Apa yang menyebabkan seorang itu mencuri, korupsi, mengambil hak orang lain? Apakah karena lapar? Bukan, karena ketamakan. Maka orang yang tamak seperti ini, bisa jadi faktornya adalah hasrat ataupun hubbu ri'asah. Hubbu ri'asah itu pengen menjadi orang yang terhebat, pengen dikagumi orang. Ini semua termasuk hasrat-hasrat yang terkadang menipu manusia di dalam tujuan hidup mereka. Bukan berarti seorang mukmin itu dilarang kaya. Orang mukmin itu bahkan kalau bisa kaya, alhamdulillah. Tetapi bukan berarti untuk menjadi kaya agamanya terbengkalai. Agama kita harus lebih kita jaga. Apakah tercela orang mukmin yang kaya, tapi sholat 5 waktunya terjaga, zakatnya terjaga, puasanya terjaga? Enggak tercela. Bahkan orang yang kaya, banyak kesempatan kebaikan yang dia bisa lakukan dibanding orang-orang yang tidak memiliki harta. Dia bisa haji, dia bisa zakat, dia bisa sedekah, dia bisa bantu orang lain, dia bisa kurban. Tetapi, kalau harta itu dari yang haram, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima amalnya. Ini yang kita bahas. Ada orang menganggap bahwasannya saya mengambil yang haram, tapi kan saya juga sedekah. Saya bekerja yang haram, tapi kan juga saya menghidupkan orang tua saya. Saya mengambil hak orang lain, tapi kan saya juga membangun pondok pesantren. Dengan argumen-argumen ini, dia tetap merasa nyaman di dalam perbuatan dosa dan maksiatnya mengambil yang haram. Ini kelemahan iman dan kelemahan akal. Allah tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Innallaha thayyib la yaqbal illa thayyiban. Sesungguhnya Allah Maha baik dan Allah tidak terima kecuali kebaikan. Jadi enggak ada di dalam Islam itu mengambil harta orang lain untuk sedekah, enggak boleh. Kita baca ayatnya. Surat Al-Baqarah ayat 188, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan, kata Allah, jangan kalian memakan harta kalian di antara kalian dengan batil. Batil itu batal. Batal itu enggak benar akadnya. Jadi bisa dilihat dari apa batal itu. Pertama bisa dilihat dengan cara. Mencuri itu caranya batil. Yang kedua bisa dilihat dengan cara akad. Dia enggak curi, tapi akadnya riba, batil. Yang ketiga bisa dilihat dari barangnya. Dia enggak mencuri, dia enggak riba, tapi barangnya barang yang haram, batil. Allah mengatakan jangan kalian makan harta di antara kalian dengan batil. Berkata Abdullah bin Abbas, yang dimaksud dengan kebatilan di sini adalah mereka bersumpah untuk sumpah dusta. Agar mereka bisa mengambil harta saudaranya dan memakan harta saudaranya. Ini dari dua sisi. Yang pertama dari sisi kezoliman. Seperti dia mencuri, berkhianat, ataupun dia merampas dengan sumpahnya. Kalau sekarang kan bagaimana Pak? Kalau pedagang bersumpah, sumpah saya, ini barang baru. Padahal itu dusta. Sumpahnya haram. Barangnya pun menjadi haram.
dagang sebenarnya halal, tapi ketika dia bersumpah dengan nama Allah untuk dusta, haram perbuatannya. Apa yang dia inginkan? Yang dia inginkan agar manusia beli. Berapa keuntungannya ketika manusia sudah beli? Keuntungannya per PC-nya adalah Rp5.000. Dia bersumpah dengan nama Allah dan berdusta dengan nama Allah cuman hanya untuk barang yang nilai untungnya Rp5.000. Betapa rendahnya. Tapi ada juga orang yang bersumpah sekarang sumpahnya lebih hebat. Bukan bersumpah seperti berdagang, Pak. Bersumpah dengan sumpah jabatan. Dia bersumpah dengan jabatan dia akan amanah. Sehingga orang mempercayai kepada dia jabatan itu. Tapi ternyata dialah pencuri sebenarnya. Yang seperti ini namanya kita pernah bahas kemarin. Ini lebih dekat kepada pencuri harta Baitul Mal. Pencuri harta Baitul Mal itu di dalam pembahasan kemarin diartikan sebagai pencuri harta rampasan perang. Rasulullah nggak mau sholatin dia. Yang kedua kata Ibnu Abbas, dia memakan harta manusia dengan batil, contohnya dengan bermain-main. Apa itu? Yang pertama tadi dengan apa? Mencuri atau merampas atau berkhianat. Ini yang pertama. Berbohong. Ini yang banyak juga. Itu namanya memakan harta orang dengan batil. Yang kedua, memakan harta orang dengan batil itu seperti orang yang berjudi, ngundi nasib, seolah-olah bermain-main, padahal adalah haram. Ya Allah. Coba Pak, kalau mengundi nasib dengan dadu, yang betul-betul dadu ini nggak ada yang bisa mengatur berapa yang akan terbuka dari dadu ini, itu sudah haram. Orang yang bermain dengan dadu pun dikatakan orang yang bodoh, karena dia akan bertaruh dengan sesuatu yang nggak ada usaha dia. Dia hanya bertaruh dengan nggak tahu dengan apa, untung ruginya dia nggak tahu. Beda dengan orang berdagang. Orang berdagang dia taruh uangnya, tapi ada pertaruhan di situ yang dia pun ikut andil dalam pertaruhan itu. Tapi yang lebih bodoh lagi, orang sekarang berjudi dengan online. Yang dia lawan komputer. Yang setting komputer adalah bandar. Mungkinkah si bandar men-setting sesuatu yang akan kalah untuk diri dia? Ya nggak mungkin. Tapi ya subhanallah, betapa banyak, terutama orang yang terjebak dalam perkara ini adalah orang-orang yang pendidikannya rendah. Ini sebenarnya tugas siapa? Ini sebenarnya tugas negara. Jangan negara mengatakan, kan dia pilihan dia sendiri. Enggak, kamu melindungi orang lemah. Mereka itu lemah akal, lemah iman, lemah ekonomi, lemah agama. Siapa yang melindungi kalau bukan orang-orang yang memiliki kekuasaan? Karena nggak semua orang memiliki kemampuan berpikir, kemampuan analisa, bahkan bisa jadi sebagian mereka ya lemah dikarenakan mereka kelemahan ekonomi. Apalagi ketika subhanallah, ketika kemarin apa yang sering terjadi? Mereka bikin seolah-olah yang melakukan ini adalah orang kaya. Apa seperti orang ikut saham, tren. Ya kan? Dia bikin dulu nih tokoh-tokoh seperti orang kaya. Orang ini berhasil, anak ini muda berhasil. Ya Allah, dicuci otak kita. Dicuci otak dulu sampai bukan orang bodoh lagi yang kena. Orang pintar pun kena. Karena mereka menggunakan dengan cara-cara cuci otak. HP kita yang kita lihat mencuci otak kita. Gak percaya Pak? Coba lihat terus. Lihat terus berita-berita yang menggambarkan seolah-olah negara kita mau hancur. Itu udah gelisah. Ada lagi nanti lihat berita-berita yang lain. HP, informasi yang didengar, yang dilihat itu merubah cara berpikir. Maka itu jangan terlalu banyak merusak pikiran kita dengan itu. Coba serap di pikiran kita dan hati kita itu Quran. Ya, subhanallah. Lanjut lagi, maka ini dua cara. Yang pertama judi, bermain. Yang kedua adalah
mencuri atau berdusta. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Innar rijalan yatakhawaduna fil mali llahi bighairi haqqi falahum an-nar yaumil qiyamah." Adapun orang-orang yang berebut dengan harta Allah yang tidak hak dia berebut di situ, maka bagi mereka api neraka di yaumul qiyamah. Hadis riwayat Muslim. Dalam sebuah riwayat Muslim lagi Bukhari, tadi yang pertama Bukhari, yang kedua Muslim, ar-rajulu yutulis safar. Ada seorang laki-laki yang perjalanannya jauh, capek, ash'ath akbar, penampilannya kusut, perjalanan jauh, capek, penampilan kusut. Yamuddu yadaha ila fis sama. Dalam kesulitannya ini, dia angkat tangannya ke langit sambil mengatakan, "Ya Rabbi, ya Rabb, ya Allah, wa mat'amu haram, makanannya haram, wa mashrabu haram, minumannya haram, wa malbasu haram, pakaiannya dari yang haram, wa gudiya bil haram, bahkan dia disehatkan badannya dengan yang haram, fayustajab lidzalik." Fa anna yustajab dzalik? Bagaimana doanya mau dikabulkan? Kalau seorang mukmin doanya tidak dikabulkan, maka sangatlah hilang bagi dia. Apa yang dihilangkan bagi dia? Hilang semua kebaikan bagi dia ketika doanya tidak dikabulkan. Karena doa itu silahul mukmin. Doa itu senjata kita. Kalau kita diambil senjatanya, apa yang kita gunakan kalau kita nggak punya senjata? Orang yang memakan yang haram, itu sama saja dia telah menumpulkan senjatanya, bahkan merusak senjatanya. Ketika dia sudah tidak punya senjata, maka dia tidak akan pernah bisa berperang dan tidak akan pernah bisa menang dalam peperangan. Begitupun dalam hidup, kalau dia sudah tidak punya doa, doanya sudah tidak dikabulkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menolak doa-doanya dikarenakan dia makan yang haram, siapa lagi tempat dia meminta? Dengan apa lagi dia minta pertolongan? Dan bagaimana lagi dia bisa ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau doa sudah dihancurkan? Bahkan di dalam hadis yang lain, dalam Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Qultu ya Rasulullah, ud'ullaha an ya'jalani mustajab ad-du'a." Ya Rasulullah, doakanlah aku kepada Allah agar aku menjadi orang yang mustajab dalam doaku. Maka Rasulullah mengatakan, "Ya Anas, tibu kasbak wa tujibu da'watak." Ya Anas, kalau kau mau doamu mustajab, perbaikilah usahamu, halalkanlah usahamu, akan dikabulkan doa-doamu. Fa innar rajul la yarfa' luqmatan min haram ila fihi fala yustajaba lahu da'wata 40 yawman. Bisa jadi orang memasukkan ke dalam mulutnya makanan yang haram, dengan sebab itu Allah tidak mengabulkan doanya selama 40 tahun, 40 hari. Ya Allah. Hadis ini menunjukkan bahwasannya salah satu bahaya daripada makan yang haram, usaha yang haram, itu adalah doa kita tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang bisa melindungi anak kita kalau doa kita sudah tidak didengar oleh Allah untuk anak kita? Siapa yang bisa melindungi diri kita kalau doa kita tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Siapa yang bisa memberikan jalan keluar dalam hidup kita kalau permohonan dan permintaan kita sudah tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka orang yang memakan yang haram, dia menganggap dirinya baik-baik saja, padahal dia sedang tidak dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal doa merupakan senjata mukmin. Rasulullah mengatakan, ad-du'a'u silahul mukmin. Doa itu senjata orang beriman. Ketika kita membiarkan anak-anak kita yang baru besar bermain, bertemu dengan orang-orang di jalan, teman-teman dia di tempat-tempat dia tinggal, di sekolah, di kampus, di kerjaan, bisakah kita menjaga dia? Gak bisa. Apa yang harus kita jaga kepada dia? Doa. Doa kita, ya Allah, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkan aku anak-anak yang soleh. Ternyata orang tuanya yang cuman punya doa, ternyata orang tuanya makan yang haram. Doa orang tuanya tidak dikabulkan oleh Allah. Siapa yang menjaga anaknya kalau begitu? Siapa yang melindungi anaknya dari perbuatan-perbuatan yang diganggu atau
dijerat oleh syaitan. Maka dari itu kita nggak memastikan. Tapi biasanya, jika orang tua memakankan yang haram kepada dirinya dan anaknya, maka biasanya anaknya pun menjadi orang yang tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jika orang tua berusaha memakankan yang halal untuk anaknya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jaga untuk anaknya. Imam Bukhari, bapaknya itu bukan ulama. Imam Bukhari itu bukan Arab, dari Bukhara, sekitar Uni Soviet, Uzbekistan dan sekitarnya. Seketika ada orang datang kepada bapak Imam Bukhari, ternyata bapaknya Imam Bukhari orang yang sederhana. Orang yang sederhana. Ketika ditanya, ya bapak Bukhari, Abu Abdullah, apa yang kau berikan kepada anakmu sehingga dia menjadi imam yang besar? Bapaknya cuma mengatakan, aku punya komitmen bahwasannya aku tidak pernah memberikan kepada anak-anakku makanan yang haram. Komitmennya cuma satu, supaya tidak diberikan makanan yang haram. Ini pun menjadi komitmen kita, ayah. Kita harus menjadi komitmen, jangan makankan yang haram buat keluarga kita. Kalau kita sayang kepada diri kita sendiri, sayang kepada istri kita, sayang kepada anak kita, jangan makankan yang haram. Perut kita cukup, badan kita sehat, rumah kita nyaman, atau kita sudah memiliki ketentraman hidup, apalagi yang mau dicari. Adapun kalau memang rizki itu datang, maka dia akan datang dengan cara yang halal. Kalau dia datang dengan cara yang haram, maka anggaplah itu bukan rizki. Apalagi seorang laki-laki, dia bukan bertanggung jawab terhadap rizki itu di dunia saja. Dia akan bertanggung jawab rizki itu pun di akhirat. Ketika nanti dia meninggal, dia tinggalkan harta-harta yang haram, dipakailah oleh anak dan istrinya. Lalu nanti yaumul qiyamah, anak dan istrinya ditanya, dari mana uang kamu? Dia cuma satu jawabannya, saya dari suami. Selesai. Hisab dia selesai kan? Apa katanya? Saya dari suami. Suaminya yang akan dihisab. Dari mana uang? Untuk apa uang? Ternyata, suami yang memberikan kepada istri, itu adalah uang yang haram. Siapa yang akan bertanggung jawab? Istri cuma mengatakan, ya Allah, aku dikasih sama dia. Aku di rumah, aku nggak tahu, dia yang bawa pulang. Siapa yang akan bertanggung jawab di yaumul qiyamah? Si suami. Maka dari itu pula, seorang istri jangan terlalu menuntut kepada suami segala sesuatu yang akhirnya menyebabkan seorang suami melakukan yang haram. Iqna atau qanaah dalam hidup itu penting. Laisa gina an kathratil ard walakina gina nafs. Rasulullah SAW mengatakan, bukanlah orang yang kaya itu orang yang bergelimang harta, akan tetapi orang yang kaya itu yang jiwanya cukup. Ini yang kita cari, kecukupan jiwa. Kecukupan hasrat tidak akan pernah bisa selesai. Tidak akan pernah ada hasrat yang selesai. Fir'aun yang paling kaya pun hasratnya tidak terselesaikan. Tapi kecukupan jiwa, merasa tenangnya hati, sehatnya badan, diberikan keluarga yang baik, maka itu Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, "Idza asbaha minkum aminan fi sirbih, mu'afan fi jasadih, walau qutul yaum." Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang di pagi harinya di antara kalian diberikan ketentraman hidup, diberikan kesehatan badan, lalu diberikan kecukupan untuk makan hari ini, maka dia telah diberikan dunia dan seisinya, kata Rasulullah SAW. Dalam hadis yang lain, kita baca lagi. Dalam hadis yang lain dari riwayat Baihaqi, Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha qassama bainakum akhlaqakum, kama qassama bainakum arzaqakum. Fa innallaha yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhib, wa la yu'ti ad-din illa man yuhib." Ya Allah. Kata Rasulullah SAW dalam hadis, sesungguhnya Allah membagikan kepada kalian akhlak-akhlak kalian sebagaimana Allah bagikan kepada kalian rizki-rizki kalian. Jadi akhlak baik itu juga termasuk pembagian Allah. Ada orang yang Allah berikan akhlak santun. Ada orang yang Allah berikan akhlak sabar. Ada orang yang Allah berikan akhlak halim. Ada orang yang Allah berikan akhlak dermawan.
Ada orang yang Allah berikan akhlak pemberani, bertanggung jawab. Ada orang Allah berikan akhlak yang dengan akhlak itu didekatkan dia ke surga. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, ma'athqal mizan mu'min yaumul qiyamah min husnul khuluq. Tidak ada di hari kiamat perbuatan dan amalan yang paling memberatkan timbangan sebagaimana akhlak akan memberatkan timbangan di yaumul qiyamah. Ini yang sering kita lupa ya. Kita anggap ibadah itu cuma sholat malam. Kalau bisa sholat malam, wah sudah luar biasa. Atau sebagian menganggap ibadah itu zikir pagi petang. Atau sebagian menganggap ibadah itu sholat duha. Jadi kalau dia sudah zikir pagi petang, dia sudah sholat duha, dia sudah baca Quran, dia sudah sholat malam, seolah-olah dia sudah paling soleh dan paling baik. Tapi ternyata kalau akhlaknya jelek, lisannya menyakiti orang lain, dirinya merendahkan dan menghinakan orang lain, bisa jadi Rasul mengatakan orang seperti ini finnar, di neraka. Karena ada hadisnya. Ya Rasulullah, perempuan yang sholat malam, banyak bersedekah, dan puasa di siang hari, wa tu'dhi jiranaha, tapi dia menyakiti tetangganya. Ainahi, di mana perempuan seperti ini ya Rasulullah? Hiya finnar, dia di neraka kata Rasulullah. Maksudnya ditanya memang perempuan, tapi siapa saja di sini yang mereka memiliki amalan-amalan tapi akhlaknya jelek, belum tentu dia masuk ke dalam surga. Tapi sesuatu, mungkin dia nggak sholat malam, mungkin dia nggak sedekah yang banyak, dia sedekah secukupnya sesuai kemampuan. Mungkin dia nggak puasa Senin Kamis, tapi dia puasa Ramadan. Mungkin dia nggak sholat tahajud, tapi dia sholat 5 waktu. Wala tu'di ahadan, tapi dia nggak pernah menyakiti dan tidak mengganggu orang lain dengan akhlaknya. Ketika Rasul ditanya orang seperti ini, Rasul mengatakan, hiya fil jannah, dia di dalam surga. Jadi senyum itu ibadah, ramah itu ibadah, menghargai orang lain itu ibadah, rendah hati itu ibadah. Ini akhlak semuanya. Menghargai orang lain, rendah hati, berucap yang baik, berkata santun, memuliakan orang, itu ibadah. Bahkan bisa jadi kata Rasulullah, itu lebih besar ibadahnya daripada orang qawam wa shawam. Qawam itu banyak sholat, shawam itu banyak puasa. Maka Rasulullah mengatakan bisa jadi orang yang baik akhlaknya, dia akan melebihi orang yang banyak sholat dan banyak puasa. Ini kita harus akui, Pak. Ini kita harus akui. Sebagian teman, sebagian kecil tapi nggak sebagian besar. Apalagi di Bogor, nggak ada kok di Bogor. Mungkin di luar Bogor banyak. Kadang-kadang kalau udah ngaji, selalu mukanya pakai modenya mode serem. Coba dirubah modenya gitu, mode senyum gitu kan. Ketemu orang yang nggak kenal, nggak sapa, padahal sama satu kajian. Kamu tahu, kamu sapa, kamu salam, gugur dosamu. Kamu rendah hati, kamu muliakan, kamu santun, Allah mencintaimu. Tapi kamu angkuh, kamu merasa nggak butuh orang lain, lalu ada hati kesombongan. La yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqala darati minal kibar. Kata Rasulullah SAW, tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada setitik dari kesombongan. Titik doang ini. Setitik, nasallallahu salam wal afiyah. Hadis ini Rasulullah mengatakan sesungguhnya Allah membagikan membagikan akhlak kepada kalian sebagaimana Allah membagikan rizki. Coba, siapa di sini yang pernah doa ya Allah berikan aku rizki yang baik? Pernah tidak, Pak? Pernah kan? Tapi pernahkah dan seringkah kita berdoa ya Allah berikan aku akhlak yang baik? Karena rizki dan akhlak itu sama-sama pembagian Allah. Maka itu Rasulullah berdoa, Allahumma inni a'udzubika min munkaril akhlak. Rasulullah SAW berdoa dalam sebuah hadis, ya Allah, aku berlindung padamu dari akhlak yang mungkar. Kita semua pasti punya kekurangan. Kita yang tahu kekurangan diri kita. Bagaimana merubah kekurangan diri kita? Jangan cari pembenaran terhadap apa yang pernah kita lakukan dalam kesalahan. Kadang-kadang begini, Pak. Dia tahu, maaf ini contoh saja, ini kita berbicara tentang akhlak sedikit. Dia tahu kekurangan dia adalah gampang marah. Dan kalau marah kadang-kadang tidak adil begitu.
tidak seimbang dengan kesalahan dan kemarahannya. Ketika itu terjadi, dia bukan berusaha memperbaiki diri, bahkan berusaha mencari pembenaran diri. Oh, saya berhak marah karena dia begitu. Saya boleh marah karena begitu. Mencari pembenaran diri untuk akhlak yang jelek. Itu akhlak jelek yang kedua. Kau berbuat jelek, itu sudah jelek. Mencari pembenaran untuk kejelekan, itu kejelekan yang lebih besar. Ketika kita jatuh dalam sebuah kekurangan diri kita, maka yang terbaik adalah kita doa kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min munkaril akhlak. Ya Allah, aku berlindung padamu dari akhlak yang mungkar. Doa kepada Allah. Allahumma ahsin khalqi kama tuhsin khuluqi. Ini doa apa ini? Doa ngaca. Ketika ngaca, Rasulullah ngajarin kita doa, ya Allah perbaiki akhlakku sebagaimana kau perbaiki dan kau perindah tubuhku. Allahu Akbar. Jadi rizki akhlak itu pembagian Allah, tapi tetap ada usaha dari kita. Sebagaimana rizki harta itu pembagian Allah, tetapi ada usaha juga dari kita. Allah membagikan rizki akhlak kepada hambanya, sebagaimana Allah membagikan rizki harta kepada hambanya. Dibagikan sesuai keadaannya. Lalu apa kata Rasulullah? Innallaha yu'tid dunya man yuhib wa man la yuhib. Allah itu bagikan dunia kepada orang yang Allah cintai dan orang yang tidak Allah cintai. Ini jadi prinsip nih, Pak. Jadi kalau ada orang yang Allah kasih dunia, belum tentu Allah cintai. Ustadz, saya selama kerja di sini, rizki saya lancar, Ustaz. Sepertinya Allah ridho saya kerja di sini. Iya, kenapa? Rizki saya lancar, usaha saya baik, hidup saya nyaman. Iya. Sholat kamu? Ya, sholat gak gampang sih, Ustaz. Yang penting kan masih sholat. Subhanallah. Zuhur kamu? Zuhur saya kadang-kadang ya dekat-dekat asar lah, biar gak ini juga. Maghribnya nanti, Ustaz, bareng sama Isya. Lalu kamu bilang kamu hidup bahagia, kamu bilang Allah ridho. Semenjak kapan Allah ridho sama orang yang tiap hari jamak sholat? Subhanallah. Gak ada yang seperti itu. Ada sebagian lagi kita nih Jabodetabek ini. Saking betul-betulnya dia harus pergi, subuh pun gak tahu mau subuh di mana. Mau di kereta dia susah, mau di jalan dia susah. Lalu dia apa bilang? Kalau nggak kerja begini, saya mau hidup gimana, Ustadz? Ya subhanallah. Sebelum kau kerja di sana, Allah tidak pernah bikin kau lapar. Nggak pernah. Kita dari kecil sampai usia 25 tahun, belum kerja, belum punya penghasilan, nggak pernah lapar. Ada jalannya Allah berikan kepada kita. Tiba-tiba begitu sudah dewasa, punya kekuatan, punya skill, punya kemampuan, punya kecerdasan, jadi lemah pengetahuan. Kalau saya nggak di sini, nanti saya mati, Ustadz. Saya nggak makan di mana. Itu sebenarnya bukan lemah akal saja, tapi lemah iman. Kau tidak akan mati. Enggak. Ya, saya nggak bakalan mati, Ustaz, tapi kan standar hidup saya jadi beda. Itu yang masalah sebenarnya. Bukan takut fakir sebenarnya, tapi takut tidak kaya. Tadi saya sudah poinkan di awal. Islam tidak mengharamkan kekayaan. Islam tidak. Abu Bakar kaya, Utsman kaya, Umar kaya. Rasulullah SAW pun kaya. Siapa di antara kita yang pernah membagikan 100 ekor onta ke orang lain? Rasulullah pernah, Pak. 100 ekor onta dia bagi dari harta dia. Kalau 1 ekor onta 20 juta aja, dikali 100, ya lumayan banyak. Bahkan banyak sekali. Tapi apakah dari yang haram? Jawabannya tidak. Dari yang halal. Sholat mereka apakah terbengkalai? Tidak. Baca Quran mereka apakah terbengkalai? Tidak. Hak dan kewajiban keluarga mereka apakah terbengkalai? Tidak. Rasulullah punya 10 istri. Semuanya waktunya terjaga. Kita punya 1 istri. Yang 1 aja udah marah-marah. Kenapa jarang pulang? Jawabannya kerja. Ya baru 1 istri. Gimana Allah manahkan 10 istri? Udah terbengkalai semua hidup dia. Semua punya hak. Fa'ati haqqah. Semua berikan haknya. Rizki itu akan datang sesuai haknya. Anak punya hak, istri punya hak, diri kita punya hak, ibadah punya hak, semua punya hak, orang tua kita punya hak. Jangan dikarenakan beralasan mencari harta, hak yang lain semuanya kita bengkalaikan.
Cuman hak kerja yang kita tunaikan. Hak silaturahmi kepada ayah dan ibu kita lupa. Hak untuk melihat anak, menjaga anak kita lupa. Hak untuk sholat dan ibadah kita lupa. Yang kita ingat bangun tidur sampai mau tidur lagi kerja dan kerja dan kerja. Kau hamba siapa? Kau hidup untuk apa? Ta'isa abdu dinar, ta'isa abdu dirham, ta'isa abu khamisah, ta'isa wantakas, kata Rasulullah. Celakalah budak uang, celakalah budak perak, celakalah budak dinar, celakalah budak emas, kata Rasulullah. Celakalah budak pakaian dan mode. Celaka dan tersungkur mereka. Kenapa Rasulullah mengatakan ada budak harta, ada budak dunia? Karena hidup mereka hanya untuk itu. Dikatakan Rasulullah mereka menjadi budak. Lanjut di sini. Innallaha yu'tid dunya man yuhibbu wa la man yuhib. Allah kasih dunia ini kepada orang yang Allah cintai dan orang yang tidak Allah cintai. Wala yu'tid din illa man yuhib. Tapi Allah tidak berikan iman kecuali kepada orang yang Allah cintai. Tidak digerakkan hatinya dalam kajian kecuali orang yang Allah cintai. Tidak dirisaukan dia ketika tidur malam ingin bangun. Risau, tidur malam risau dia. Kenapa? Pengen bangun. Pasti orang yang Allah cintai. Tidaklah orang yang Allah bangunkan subuh untuk pergi ke masjid. Pastilah orang yang Allah cintai. Tidaklah orang yang Allah mudahkan untuk melakukan ketaatan. Dan ketika dia mendengarkan ketaatan atau melakukan ketaatan, Allah lapangkan dadanya, Allah indahkan iman dalam hatinya. Pasti orang-orang yang Allah cintai. Maka yang lebih bahaya itu bukan harta yang Allah cabut dari kita. Yang lebih bahaya itu adalah manisnya ibadah yang Allah cabut dari kita. Ini yang lebih bahaya, Pak. Yang bahaya itu ketika kita sudah tidak merasa bahwasannya iman itu sudah merasa tidak bermanfaat lagi. Ya sudah, saya begini-gini aja, tetap saya sholat kok. Nggak perlulah saya menjadi orang-orang yang soleh lagi. Atau terlalu, biasa aja, yang penting saya sholat, yang penting saya... Akhirnya dia membengkalaikan agamanya. Fa innallaha la yu'til iman illa man yuhib. Sesungguhnya Allah tidak memberikan keimanan kecuali kepada yang orang-orang yang Allah cintai. Jadi kalau Allah getarkan, gerakkan hati kita untuk belajar ilmu agama, untuk ibadah, untuk sholat, untuk mau mempelajari Al-Quran dan hadis, tandanya Allah mencintai kita. Tapi cinta ini kita balas dengan apa? Allah itu mencintai hambanya. Tapi ada hamba yang membalas cinta dengan kemaksiatan. Ada hamba yang membalas cinta Allah dengan ketaatan. Jika dia membalas cinta Allah dengan kemaksiatan, maka Allah akan memudarkan cinta kepada dia. Tapi kalau dia membalas cinta Allah dengan ketaatan, dengan kebaikan dan amal saleh, Allah lebih mencintai dia. Maka itu para ulama mengatakan, fasawfa ya'ti biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Nanti Allah akan mendatangkan satu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Disebutkan oleh para ulama, kenapa yang disebutkan Allah mencintai mereka? Allah dulu yang mencintai mereka, bukan mereka dulu yang mencintai Allah.